Nah, dengan bekal kemampuan melek wacana, dengan bekal kemampuan melek wacana inilah anak dihadapkan pada berbagai informasi ya yang mereka bisa peroleh sendiri. Jadi kalau di awal tadi disebutkan anak itu apa? Anak itu cukup mengenal saja. Tapi kalau sekarang tidak, mereka juga harus memiliki pemahaman terhadap apa yang dibacanya. Oke. Nah, selanjutnya, kemampuan menulis permulaan juga tidak jauh dari kemampuan membaca permulaan. Ya, kemampuan menulis permulaan juga tidak jauh dari membaca permulaan. Pada tingkat dasar, pembelajaran menulis diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Nah, apa itu Pak kemampuan menulis yang bersifat mekanik? Kemampuan menulis yang bersifat mekanik itu adalah kemampuan menuliskan lambang-lambang bunyi. Tok, itu saja. Cukup sampai di situ. Misalnya kalau A ya sudah menulis A tanpa tahu dan tanpa harus tahu kalau A itu nanti digunakan untuk apa. Ya namanya juga kan permulaannya. Nah, anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan lambang tulis yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambang itu menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini, secara perlahan anak digiring pada kemampuan menuliskan gagasan, pikiran, atau perasaan ke dalam bentuk tulis melalui lambang yang sudah dikuasainya. Nah, jadi saya pikir demikian tadi untuk pengenalan tahap awal ya, membaca dan menulis permulaan. Oke. Selanjutnya di sini di dalam modul ini ada beberapa strategi pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Ya, ya ini cuma 3 yang ditampilkan. Ini sifatnya itu alternatif dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga sudah menerapkan strategi-strategi yang lain gitu. Jadi ini alternatif saja yang saya sampaikan. Dia tidak mesti ini gitu ya. Baik, yang pertama ada metode eja. Apa itu Pak metode eja? Nah, sama kalau saya yakin juga Bapak Ibu pernah lah kalau waktu sekolah dulu waktu SD melewati fase ini. Ya. Prinsip dasar metode ini adalah dengan mengenalkan huruf secara alfabetis. Apa itu Pak alfabetis? Alfabetis itu adalah secara berurutan dari A sampai Z. Nah, kalau pakai metode eja ini, siswa diminta menghafalkan ya, menghafalkan dan melafalkan bunyinya sesuai abjad. Jadi guru menyebutkan ini A, B, C. Nanti siswa mengikuti. Siswa mengikuti bersama-sama. A, B, C, seperti itu.
Itu yang pertama. Kemudian metode suku kata. Nah, kalau metode suku kata ini lebih lanjutan dari metode eja tadi. Prinsip dasar metode ini adalah dengan mengenalkan suku kata, kemudian dirangkai menjadi kata yang bermakna. Ini contohnya kalau dalam buku SD itu, kalau di kelas 1 yang kalau zaman dulu ya, yang ini Budi. I dipisah dengan ni. Bu dipisah dengan di. Nah, begitu. Lalu yang ketiga itu ada metode kata. Metode kata itu bagaimana? Jadi ini kebalikan dari metode 1 dan 2 ya. Kalau metode 1 dan 2 itu kita menyintesis, membuat kata yang lebih kompleks dari suku kata yang sederhana atau dari unsur yang sederhana. Kalau yang ketiga, tadi yang pertama dan kedua, yang kedua itu menyintesis atau membuat kata yang lebih rumit dari unsur-unsur yang sederhana. Kalau yang ketiga ini kebalikannya, menguraikan suatu kata yang rumit menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana atau yang biasa dikenal dengan nama analisis. Kalau metode suku kata itu metode sintesis, kalau metode kata itu analisis. Bagaimana teknisnya? Proses pembelajaran diawali dengan pengenalan sebuah kata, kemudian dijadikan sebagai dasar pengenalan suku kata dan huruf. Jadi seperti itu. Nah, kemudian penilaian. Ya sama sih, kalau penilaian itu ada dua ya. Untuk kegiatan belajar kita itu ya. Yang pertama adalah penilaian proses. Nah, apa itu penilaian proses? Guru memperhatikan aktivitas, respons, kegiatan, aktivitas kegiatannya sama ya. Minat, sikap, dan upaya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, dengan demikian, perkembangan dan kemajuan belajar serta masalah dan kesulitan yang dihadapi siswa bisa terdeteksi. Oke. Ya, itu kalau untuk penilaian proses. Kemudian yang kedua, penilaian hasil. Dimaksudkan untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Nah, baik. Ini ada kegiatan belajar 3. Sebelum masuk ke kegiatan belajar selanjutnya, ke modul selanjutnya, ya. Saya berikan kuis kepada Bapak Ibu. Waktu mengerjakan kuisnya sekitar 5 menit. Ya, sekitar 5 menit. Coba definisikan kuisnya itu. Yang pertama, definisikan apa itu penilaian proses dan apa